sebetulnya pansos itu adalah strategi dalam berbisnis, Bang. Benar. Ya kan? Ya gini, saya kan juga punya salah banyak. Ya. Saya punya kekurangan banyak. Ya mungkin dengan cara ini Allah juga ngingetin saya kan untuk Ya. hati-hati ke depan. Hmm. Itu aja sih. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Saya nggak bisa olahraga tanpa ada cewek cantik, itu udah pasti tuh. Oh alah. Itu sudah syarat mutlak gitu. Jadi syarat mutlaknya adalah kalau Tapi, kemanapun harus ada cewek cantik. Lihat positifnya, jangan selalu negatifnya gitu. Positifnya apa tuh, Bang? Ya positifnya bahwa bukan berarti ada cewek cantik itu kaitannya selalu selingkuh, enggak. Enggak dong. Ya, Membawa semangat. semangat, Ya. ya gairah. Dia senang kalau saya ada. Program dia itu kalau masuk di Instagram saya, karena langsung jutaan gitu loh. Viral. Istilahnya nebeng Instagram saya lah. Oh pansos, masa Pak Menteri pansos sama Hotman Paris? Iya dong. Tapi kalau pansos yang positif boleh dong, ya Kenapa? kan? Untuk hal yang positif nggak apa-apa. Bener banget. Ya. Karena sebetulnya pansos itu adalah strategi dalam berbisnis, Bang. Bener. Ya, sambut sama-sama eksklusif di Hotman Paris Show, Ustadz Yusuf Mansyur. Ini nggak apa-apa Nggak pertanyaan. apa-apa, bebas. Jangan-jangan Pak Ustadz ini mengutip dari ribuan orang, kalau per orang 20 juta kan ya lama-lama miliaran juga gitu loh. Yes. Dan ini sudah resmi gugat perdata. Kepolisian asal mau ngelaporin saya itu pers conference. Besar-besaran. Dan saya sebagai warga negara yang baik, nggak kabur kemana-mana, nggak hilang, tetap di televisi, tetap di IG. Dan menjalani BAP dengan baik, tanpa ada pangkat, bintang, dan lain sebagainya. Nah ketika saya menang SP3, saya tidak keluar-keluar. Ya, Tapi lapor lagi, terakhir gugat perdata 2020 juga begitu. ya. Nah ternyata ditolak oleh hakim dan Jadi udah berapa kali Pak Ustadz digugat perdata? perdata baru sekali, ini yang kedua. Oke. Kalau yang pengadilan sampai kalau yang kepolisian saya pernah sampai dilaporkan dengan nilai nominal 5 juta. Ya, Nah saya kasih tahu ya, ini adalah proyek memang untuk membangun ekonomi umat 2012. oh jadi proyeknya ada? Ada 2012. Ya, Itu terkumpul 2.900 orang ikut. Ini dia pengembaliannya nih Bang. Ini abang lihat. Nih, ini ada yang naruh 12 juta. oke. Ada yang naruh 10 juta. Oh, pantasan tadi mungkin ada kali yang ketinggalan tadi 12 orang. Ya. Dari 12 orang itu, 2 orang udah dibayar. Oke. Udah 2 orang. pulang, makanya kok bisa lolos juga tuh pengacaranya, bingung juga. Jadi mungkin jadi 10 orang lagi. 10 orang lagi, nah 10 orang lagi itu mau ketemu saya aja kagak. Bagaimana ceritanya? Padahal nggak ada kita nipu-nipu tuh kagak ada. Nih, udah beres semua. Kenapa gak didamaikan aja Pak kalau cuma segitu? Nah makanya berarti kan, Ya. kan ada sesuatu Bang. Hmm. Ada yang emang pengen terus menerus Yusuf Mansur ini masalah, banyak masalah. Kenapa Pak? Bapak terlalu populer, seperti saya bungsu saya banyak Pak. Asik. Ya, seperti saya bungsu saya. Ada aja gitu ya, Bang? Ya, Ada aja gitu ya? ada aja. Kalau Bapak bungsunya banyak Pak. Ya begini, saya kan juga punya salah banyak. Ya, Saya punya kekurangan banyak. Ya mungkin dengan cara ini Allah juga ngingetin saya kan untuk Ya. hati-hati ke depan. Hmm. Itu aja sih. Saya sih lebih kepada konstruksi hukum dan legal standingnya. ya. Begitu ini clear, nggak ada apa-apa, ya sudah. Ya kita jalani. Nah ini gugatan perdata ini pertama kali sidang nanti tanggal 6 Januari. Ya, Dan kita nggak lari. Ya, Siap. siap datang juga ya. Iya. Dan bukan sesuatu yang menakutkan juga kok. Oke. Ya kecuali kita emang bener nipu kan. Lakuin kesalahan ini. Sekarang kemampuan untuk bisnis dan segala macamnya juga semakin berkembang ya, Tat? Iya, kita punya pabrik air dari 2007 dengan izin Ya. Allah. 130 karyawan, nggak pernah telat bayar, gaji segala macam. Kita Ya. punya juga usaha-usaha yang lain dengan karyawan, ya alhamdulillah lah. Ya. Dan pajak juga beres. Ini saya ngomong terbuka. Ya. Ngomong terbuka nih sama orang pajak. Kalau memang ada masalah pajak ya datang aja. Ya. Kita beresin. Saya ikut tes amnesti kemarin. Ya. Di Ya. Januari juga kita mau ikut lagi yang kedua. ya. Artinya saya ini Ustadz. Kalau ketika berbisnisnya kita tunjukin lah. Ya. Tapi bila ada yang salah, ya namanya juga Ustadz. Ya sama-sama belajar, ayo. Ya. Mana yang salahnya kita sama-sama Jadi benerin. sekarang volume perputaran bisnis Bapak udah berapa miliar nih sekarang ini? Boleh tahu nggak kira-kira? Perputarannya? Ya, Ya, nilainya, turnovernya berapa miliar? cukup lah untuk membiayai pesantren, cukup untuk membiayai rumah-rumah tahfiz. Ya, berapa? Banyak lah. Gitu. Beli Boleh keru- tahu nggak apa? 1 triliun atau berapa? Gitu? Wow. Kayaknya di Kopi Jo nih ngobrolnya.
Maksud saya apakah Pak Ustadz sekarang Ustadz terkaya di Indonesia atau bagaimana? Ya bukan, doanya adalah yang paling banyak manfaatnya. Ada pendapat, nanti Ustadz boleh luruskan kenapa seperti itu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ceramahnya Ustadz ini isinya selalu meminta jamaah, konon kabarnya untuk bersedekah. Tapi dengan cara quote unquote agak sedikit pushy atau memaksa. Nah ini pendapat di masyarakat ini sebenarnya seperti apa yang sebetulnya? Baik, sebelum saya jawab itu Bang, boleh nggak saya ngumumin ke pemirsa? Bila ada pemirsa yang merasa duitnya belum saya pulangin, dia jangan kemana-mana deh, lapornya ke Kopi Joni aja. Oh, asik kan saya ngomong kan? Terkumpul ketemu di situ. Nah gitu. Ngomong situ, ntar abang yang ngomong ke saya. Itu kalau saya emang kagak bayar laporin aja. Tapi syaratnya bener dong loh, jangan ngaku-ngaku doang. Kalau ngaku-ngaku doang bagaimana ceritanya? Kayak yang kedua nih bab sedekah. Saya ini dulu bosen jadi orang miskin. Bosan jadi orang miskin. Bosan jadi orang susah. Bosan jadi orang susah. Nggak enak banget jadi orang miskin. Nggak enak banget jadi orang miskin. Kayaknya semua deh. Iya bener lah. Semua orang juga. Sampai. Gimana lu diam aja dari tadi? Boleh tanya nggak? Boleh. Berarti kalau misalnya kita bersedekah itu tidak harus dengan nominal ya? Yes. Seberapa besar gitu? Iya senyuman sedekah. Menyapa orang sedekah. Udah dapat lebih tuh berarti? Iya lebih. Mantap dong. Iya dong. Bang Ikhwan. Ya. Langsung aja Bang Hotman, silahkan. Pak Ikhwan, lu itu berani-berani gugat Pak Ustadz. Iya. Nyalimu di mana sih? Kenapa lu gugat dia, beliau? Lihat itu, lihat beliau coba. Gitu. Iya. Gitu dong. Coba. Ya. Emang dasar gugatannya apa? Dasar gugatan berdasarkan bukti maupun keterangan yang kami terima dari klien kami. Ya. Memang kebetulan klien kami ini dari berbagai daerah. Ya. Memang selama ini untuk kontak Ustadz tuh sangat sulit sekali. Ya. Jadi lost kontak. Ya. Dari semenjak 2013. Intinya apa? Anda mewakili kerugian apa? Kerugian yang kita pertamanya kan kita bedah dulu nih Bang. Ya kita langsung to the point aja. Apa? Kerugian klienmu apa? Kerugian material maupun imaterial. Materialnya dulu. Materialnya itu bermacam-macam karena ada 12 atau 13. Ya coba poinnya aja kan di gugatan itu saya lihat ada uang keluar. Ada. Apa? Uang apa? Uang ikut program patungan usaha. Yang usaha yang mana? Yang bangun Hotel. Hotel. Ya hotel. Setor berapa? Setor ada yang 10 juta, ada yang 12 juta, ada yang 12 juta dia ngambil 4 sertifikat. Oke, terus katanya sebagian besar sudah dikembalikan. Ini dia bukti-buktinya. Tadi Pak Ustadz tadi mengatakan sudah pada dikembalikan. Apa klienmu belum dikembali uangnya? Dari sebagian besar belum. Dari sebagian besar yang kita ajukan belum. Ya. Dan Yang besar yang di sini bang. Kalau yang total mah ini buktinya. Ustadz sendiri kan bilang, jadi ada yang 5% yang belum istilahnya dikembalikan. Oke, Kalau yang kita wakilkan kita itu belum semua. Belum semua? Ya. Belum semua tuh berapa? Kelupaan atau berapa? Ada 12, 13, bahkan ada 16 gitu. Ya, Cuma yang kita masukkan kemarin tuh baru 12. 12. Ada yang 13 yang memang tidak memberikan. Oke lah ya, kita bicara yang sudah gugat 12. Iya. Dari 12 dua udah dibayar itu. Nah, dari segi jumlah saya lihat nggak seberapa, cuman total gugatan material cuma 170 juta, berapa? 100, ya, betul. 170 juta. Dari segi substansi untuk ibu kota itu nggak seberapa, apa itu nggak bisa didamaikan? Ini kan dari daerah, Bang. Dari daerah? Iya, dari daerah-daerah karena duit segitu kan istilahnya menurut mereka itu ya berharga gitu loh. Oke. Sebelumnya kita juga udah. Oke, jadi itu memang uang yang dikeluarkan oleh klienmu untuk pembangunan hotel dan apartemen untuk umroh. Ya, Oke. Tadi Pak Ustadz bilang dari 12 ini 2 sudah dibayar. Iya Pak Ustadz ya? Iya sudah. Berarti Pak Ustadz mengakui 10 belum dibayar? Iya 10. Oke, 10 belum dibayar. Ya. Oke. Kalau berarti sudah hampir titik temu nih. Ya. Kalau misalnya 10 ini dikembalikan bagaimana? Ya enggak apa-apa. Kita kan pinginnya ada pengembalian gitu loh. Memang selama ini tidak ada komunikasi untuk mengembalikan ini? Belum, memang lost kontak. Kemarin saya sudah Nah kalau lost kontak ini saya somasi. Saya benar-benar bilang ke pemirsa, gak mungkin saya lost kontak. Oke. Sekarang agar berhasil kita harus mulai dengan sesama apa? Kelegoan. Kelegoan dulu. Salaman dulu pertama dulu. Salaman. Iya. Didamaikan Gus Lora. Lora yang menamaikan. Jadi nggak apa-apa. Ini kan jumlahnya sedikit. Cuma 100.
cuma 100 berapa? 170 sekian plus janji yang dijanjikan oleh Ustadz itu bagi hasil. Ya ini kan proyeknya nggak jadi. Ya ini kan kita pingin penjelasannya, makanya kita waktu itu kita ajukan. Penjelasan tuh selalu berulang-ulang Bang. Jadi yang dikasusin berulang-ulang, penjelasan berulang-ulang. Makanya saya bilang ya kalau emang udah nggak mau diselesaikan di rumah saya, ya monggo ke kepolisian, jadi pengadilan. Sekarang katanya OJK justru kan mencabut izinnya Pak ya? Iya, waktu dulu 2012 menyetop. Ya menyetop proyek. Nah, tapi kemudian memberikan izin resmi. Izin resmi. Ya keluarlah aset manajemen syariah. Oke, dan terlepas dari situ. Intinya saya mau pulangin. Ini mau pulangin. Materi kalau gugatan dimaterialkan, oke lah itu kita tahu lah itu kan sebenarnya itu kan tidak termasuk kerugian sebenarnya kan. Kita hanya bicara material dulu lah kalau mau berdamai kan. Ngerti nggak Mas? Iya. Ya. Jadi beliau udah sepakat untuk mengembalikan kerugian material. Ya. Bagaimana, Bos? Dan biasanya saya ngelebihin Bang. Semua ini kita lebihin. Enggak ada yang kita nggak lebihin. Ini saya ngomong di TV terbuka. Ya. Kalau saya bohong beresiko banget. Ya. 2.500 ini kurang lebih. Selalu saya lebihin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanya, "Ini uang apa? Proyeknya gagal." Lah, ini mah kerohiman dari saya. Minta maaf dari saya. Rata-rata 10%. Ya. Tapi kalau udah nggak masuk akal, saya juga nggak mau dong. Mendingan perang. Benar. Tapi kalau emang nggak mau nih, nuntutnya misalkan ada uang kerahiman, ada denda, ada bunga dan lain sebagainya. Ayo kita perang aja dulu gitu. Benar. Tapi kan nih sekali lagi nih bahasa membumi ya, bukan bahasa legal formal atau legal standing. Nah saya mudah-mudahan dengan adanya di pengadilan negeri, ya hakim lah yang mendamaikan. Nah hari ini saya ada di Bang Hotman. Saya pastikan bahwa tidak ada 1 rupiah pun dari 10 orang yang menggugat saya, kecuali saya akan kembalikan dananya dan saya lebihkan. Yang penting wajar. Bahkan ada di antara mereka yang saya bilang anaknya jadi anak saya sampai saya S1 kan di Mesir tanpa biaya sama sekali. Jangan sampai ada indikasi ada pihak-pihak yang menginginkan ini masalah terus. Gimana kemudian?